Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami di sini dari kelompok 8 akan memberikan video edukasi mengenai mata kuliah biofarmasetika materi sediaan inhalasi. Untuk anggota kelompok sendiri, ada saya, Adi Putri Salviana, Agape Solo Bramantio, Agnes Motika Murisla, Lani Hartanti, Nurmawar Agustina, Nova Antika Sintia, dan Umi Hoirotonisa. Untuk daftar isinya, di sini pertama ada pendahuluan atau anatomi, ada proses biofarmasetika, faktor yang mempengaruhi, karakteristik bahan aktif, optimasi kesediaan hayati, dan evaluasi pelepasan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke penjelasan mengenai pendahuluan, yaitu bagian anatomi. Karena di sini kita membahas mengenai sediaan inhalasi, jadi anatomi yang akan kita bahas adalah anatomi dari sistem pernafasan. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu bahwasannya bernafas ialah suatu proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan proses mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari organ paru-paru. Nah, pernapasan ini sistemnya berlangsung lancar, itu merupakan suatu hasil kerja dari setiap jaringan dan organ yang menyusun dari sistem pernapasan tersebut, yang mana sistem ini terbagi menjadi dua bagian. Ada sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, sistem pernapasan atas itu terdiri dari hidung, sinus, adenoid, tonsil, faring, dan epiglotis. Nah, untuk sistem pernapasan bawah itu terdiri dari laring atau yang kita kenal dengan kotak suara, trakea, batang tenggorokan, tulang rusuk, paru-paru, pleura, bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus, alveoli, tabung bronkial, dan diafragma. Selanjutnya ialah proses biofarmasetika itu sendiri. Jadi obat setelah diberikan akan mengalami fase farmakokinetik, meliputi fase biofarmasi dan fase disposisi. Fase biofarmasi yang meliputi proses liberasi, proses disolusi, dan proses absorpsi. Obat setelah masuk ke dalam sirkulasi darah akan mengalami fase disposisi atau fase penurunan kadar obat dalam darah. Fase disposisi yang dialami obat dalam darah meliputi fase distribusi, fase metabolisme atau biotransformasi, dan fase proses ekskresi. Next. Selanjutnya, fase biofarmasi yaitu liberasi. Liberasi merupakan proses pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan yang terjadi secara cepat dan lengkap. Tahap pelepasan ini dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pemecahan dan peluruhan. Dari tahap pertama ini diperoleh suatu dispersi halus padatan zat aktif dalam cairan di tempat obat masuk ke dalam tubuh. Lalu fase disolusi. Disolusi merupakan proses setelah pelepasan yang bersifat setempat, maka tahap kedua adalah pelarut zat aktif yang terjadi secara progresif, yaitu pembentukan dispersi molekuler dalam air. Tahap kedua ini merupakan keharusan agar selanjutnya terjadi penyerapan. Yang ketiga, absorpsi. Absorpsi merupakan tahap di mana bagian dari fase biofarmasetika dan awal fase farmakokinetik terjadi. Tahap ini merupakan masuknya zat aktif dalam tubuh yang aturannya ditenggarai oleh pemahaman ketersediaan hayati atau bioavailabilitas. Penyerapan zat aktif tergantung pada berbagai parameter, terutama sifat fisikokimia molekul obat itu sendiri. Selanjutnya ada faktor pengaruh sediaan inhalasi. Yang pertama itu ada fungsi fisiologis paru-paru. Jadi obat yang dihirup itu sangat tergantung pada tempat di mana terdeposisi di paru-paru. Sebagai contoh, luas permukaan yang besar, membran biologis yang sangat permeabel, penyakit neurodegeneratif progresif yang menyebabkan hilangnya fungsi kognitif, termasuk ingatan berpikir, dan berperilaku dan pasokan darah yang baik di wilayah alveoli menguntungkan untuk penyerapan yang cepat. Yang kedua, itu ada pola pernapasan, kelembapan lingkungan, atau bahkan dari napas keluar ke dalam perangkat bisa mengganggu formulasi obat yang higroskopis dan dapat mengurangi efisiensinya. Next. Yang ketiga itu ada kondisi paru-paru. Untuk kondisi paru-paru ini,
terjadi pada pasien yang memiliki riwayat penyakit tertentu pada paru-paru. Deposisi dianggap lebih buruk karena terdapatnya modifikasi patofisiologis yang dialami oleh paru-paru. Terus yang keempat, ada ukuran partikel aerosol. Partikel yang berukuran kurang lebih dari 1 mikrometer biasanya tidak mengenai lapisan lendir dan dikeluarkan melalui napas. Sementara itu, partikel yang berukuran lebih dari 5 mikrometer akan mengalami inersia sehingga terdeposisi di dalam perangkat penyemprot dan saluran udara bagian atas. Next. Yang terakhir adalah jalur pernapasan paru-paru. Pengembangan obat yang dihirup dengan paparan paru yang diperpanjang untuk memberikan efek farmakologis yang berkepanjangan merupakan tantangan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai jalur eliminasi, termasuk batuk, transportasi mukosilia, fagositosis oleh makrofag, dan translokasi ke dalam sel, darah, dan limfa. Melalui jalur-jalur ini, obat yang dihirup dapat cepat dihilangkan dari paru-paru. Selanjutnya ada karakteristik dari bahan aktif yang digunakan dalam sediaan inhalasi. Yang pertama itu karakteristik dari partikel zat aktif. Karakteristik partikel zat aktif itu ada ukuran partikel, bentuk, densitas, muatan, dan higroskopisitas. Sifat-sifat ini mempengaruhi distribusi, penyerapan, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam paru-paru. Partikel yang lebih besar dari Partikel yang lebih besar dari 0,5 mikrometer dapat mengendap akibat impaksi di wilayah ini karena tidak dapat mengikuti arus udara. Di sisi lain, partikel yang ukurannya lebih kecil dari 0,2 mikrometer dapat disimpan melalui difusi di seluruh wilayah saluran pernafasan. Yang kedua itu ada sifat biologis. Sifat biologis itu ada meliputi potensi, selektivitas, dan juga efikasi. Sifat-sifat ini mempengaruhi aktivitas farmakologis dan terapeutik obat pada target kerja di dalam paru-paru. Yang ketiga ada sifat farmasetis. Sifat farmasetis ini meliputi kompatibilitas, interaksi, dan formulasi. Sifat-sifat ini mempengaruhi kualitas, keamanan, dan khasiat obat dalam bentuk sediaan inhalasi. Selanjutnya, ada bahan aktif pada sediaan inhalasi obat yang memiliki efek terapi pada saluran pernafasan dan paru-paru. Itu contohnya yang pertama ada bronkodilator. Bronkodilator adalah obat yang memiliki mekanisme kerja dengan merelaksasi otot pernafasan dan melebarkan jalan nafas atau bronkus. Umumnya digunakan pada penyakit paru-paru seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dan juga asma. Obat asma biasanya diberikan melalui inhaler, yaitu alat yang mengirimkan obat langsung ke saluran udara melalui mulut saat Anda menarik nafas. Bronkodilator hirup dan cepat ini bekerja dalam beberapa menit untuk meredakan gejala dengan segera selama serangan asma. Bronkodilator kerja cepat dapat digunakan dengan nebulizer atau inhaler genggam portable. Contoh zat aktifnya itu ada salbutamol, tetrabutalin, dan juga salmeterol. Selanjutnya itu ada kortikosteroid. Kortikosteroid ini adalah pencegahan yang paling aktif, namun Anda mungkin perlu menggunakan beberapa obat ini dalam beberapa hari hingga minggu belum mencapai maksimum tercapai. Contohnya itu ada flutekasan dan juga budesonid. Terus yang ketiga ada antibiotik. Antibiotik inhalasi dapat menjadi tambahan dalam terapi FAP karena menghantarkan antibiotik secara langsung ke dalam lokasi infeksi di paru-paru untuk menyediakan konsentrasi antibiotik yang adekuat di paru-paru. Lalu ada obat anti jamur, aerolisasi agen anti jamur di paru secara teoritis dapat meningkatkan konsentrasinya di lokasi infeksi, sehingga dapat meningkatkan kemanjurannya sekaligus membatasi paparan sistemik dan toksisitasnya. Namun pengalaman klinis masih buruk sehingga pemanfaatan agen inhalasi makin belum jelas dalam hal indikasi obat dan juga alat. Selanjutnya masuk ke bagian optimasi ketersediaan hayati atau bioavailabilitas. Jadi dari sediaan inhalasi ini terdapat banyak keuntungan yang kita dapatkan, termasuk onset yang lebih cepat, lalu zat aktif yang kita gunakan tidak mengalami first pass effect.
menghindari degradasi obat di saluran cerna. Terus dosis yang digunakan biasanya untuk sediaan inhalasi ini rendah sehingga minim akan efek samping yang mungkin timbul. Dan rute inhalasi ini juga dapat menjadi alternatif untuk obat dengan pemberian oral atau parenteral yang tidak menentu sifat farmakokinetikanya. Selain itu, dari rute pemberian inhalasi ini terbukti dapat meningkatkan bioavailabilitas zat aktif dalam tubuh dibandingkan rute pemberian secara oral. Nah, ada dua hal yang paling penting untuk mengoptimalkan ketersediaan hayati atau bioavailabilitas zat aktif dalam formulasi inhalasi. Yang pertama yaitu ukuran partikel zat aktif. Jadi untuk sistem penghantaran paru atau inhalasi, partikel yang lebih besar dari 60 mikrometer biasanya akan menetap di trakea, dan yang berukuran lebih besar dari 20 mikrometer akan sampai di antara trakea dan bronkiolus, tetapi tidak ke dalam bronkiolus. Partikel berukuran sekitar 1 mikrometer seringkali tertinggal di udara dan dihembuskan kembali. Akibatnya, partikel dengan ukuran berkisar 5 hingga 20 mikrometer diperlukan untuk mencapai bronkiolus. Jadi, ukuran partikel zat aktif ini harus ditentukan sesuai dengan tujuan atau di mana obat itu akan dituju. Apabila kita lihat semakin dalam struktur paru, apabila kita semakin mendekati alveolus, maka saluran udara itu ukurannya semakin kecil. Nah, karena itu ukuran partikel yang semakin kecil, maka bioavailabilitasnya akan lebih baik. Terus selanjutnya, yang kedua yang mempengaruhi bioavailabilitas yaitu kelarutan zat aktif. Zat aktif yang larut dalam matriks serta cairan paru akan memiliki onset yang lebih cepat dan biasanya durasi kerjanya lebih pendek dibandingkan dengan obat-obatan yang kurang larut dalam matriks dan dalam cairan paru. Obat-obatan yang sulit larut dalam cairan paru dapat menyebabkan masalah karena berisiko mengiritasi jaringan paru. Jadi dalam formulasi sediaan inhalasi, apabila kita ingin bioavailabilitasnya maksimal dan baik, maka kita harus memilih zat aktif yang tepat serta pembawa yang tepat yang dapat larut di dalam cairan paru. Selanjutnya ada juga yang mempengaruhi selain dua ini, yaitu pH dan juga viskositas atau kekentalan dari pembawa, biasanya berupa air yang dibentuk oleh aerosol. Evaluasi pelepasan. Evaluasi yang menentukan sedia inhalasi memiliki pelepasan yang baik adalah evaluasi yang dapat mengukur kecepatan, efisiensi, dan keseragaman pelepasan obat dari bentuk kesediaannya, serta dapat melakukan evaluasi pada pelepasan in vitro dan in vivo. Evaluasi ini penting untuk dilakukan karena dapat memastikan bahwa obat akan mencapai target dengan dosis yang tepat dan dapat memberikan efek terapi yang optimal. Yang pertama, evaluasi pelepasan in vitro. Cairan paru-paru, simulasinya pH 7,4 digunakan sebagai media disolusi untuk evaluasi pola pelepasan. Pelepasan semburan awal akan membantu pelepasan konsentrasi plasma yang diinginkan di paru-paru, dan pelepasan berkelanjutan akan membantu mempertahankan dosis untuk jangka waktu yang lama. Data pelepasan in vitro dianalisis melalui model Ordenor atau Hick-Hucci-Korsmeyer-Pepa dan diperoleh koefisien korelasi, menjelaskan mekanisme pelepasan obat yang menandakan pelepasan mengacu pada kombinasi mekanisme erosi dan difusi. Kedua, pelepasan in vivo. Evaluasi pelepasan in vivo ini dibagi menjadi dua, yaitu hewan dan farmakokinetik. Hewan dilakukan untuk menunjukkan presentasi pelepasan obat in vivo, distribusi jaringan paru-paru, dan biodistribusi pada intravena waktu tertentu. Semua percobaan pada hewan telah disetujui dan dilakukan sesuai dengan pedoman Komite Etik Hewan Institusional dari Sekolah Tinggi Ilmu dan Penelitian Farmasi, Bengal, Durgapur, Benggala Barat.
Farmakokinetik. Volume paru-paru manusia digunakan untuk menghitung dosis manusia untuk pemberian paru. Konsentrasi yang ditargetkan dipilih sebesar 2 mikrogram per mili untuk mempertahankan konsentrasi plasma di atas konsentrasi hambat minimum atau MEC selama periode 24 jam. Dosis dibagi menjadi dosis pemuatan dan dosis pemeliharaan. 3. Evaluasi stabilitas. Stabilitas ditentukan berdasarkan ukuran partikel rata-rata, potensi zeta, jebaka obat, dan profil pelepasan. Ukuran zeta, potensi zeta, PDI, dan pelepasan obat menunjukkan konsentrasi inhaler. Tidak terjadi perubahan signifikan pada PDI, potensi zeta, dan PDE, dan persen pelepasan obat. Ukuran partikel diubah dengan rentang yang sempit, tetapi tidak menimbulkan efek signifikan terhadap pelepasan. Evaluasi stabilitas dipercepat 6. Menunjukkan tidak ada penggumpalan atau agregasi partikel. Next. Kemudian yang keempat, evaluasi distribusi ukuran partikel. Dievaluasi dengan menentukan pori dispersible atau PDI yang dihitung berdasarkan persamaan. Nilai PDI pembawa yang lebih besar menunjukkan distribusi ukuran partikel yang lebih luas dan menghasilkan campuran dengan obat yang lebih heterogen. Hal ini dapat menyebabkan variabilitas yang lebih tinggi dalam pengendapan obat di paru-paru saat terhirup. Pengukuran distribusi ukuran partikel dapat dilakukan dengan menggunakan pengayakan, mikroskop optik, dan laser difraksi ukuran partikel analisa. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, sekian edukasinya. Untuk pembagian tugas tertera dalam PPT. Ya, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.